يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat, kita sambung pembacaan kitab kita, yaitu kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Masih pembukaan daripada bab ketiga, yaitu Thariq al-Usul ilallah. Jalan menuju kepada Allah adalah jalan nubuwah, jalan Muhammad, jalan Muhammadiyah. Sebagaimana yang Nabi bersabdakan, innama bu'ithtu liutammim makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyiapkan akhlak. Untuk menyiapkan akhlak. Maka jalan untuk atau buah daripada mengamalkan risalah nubuwah itu adalah akhlak. Maka itulah jalan menuju kepada Allah. Kita masih mukadimah ya. Sampai di perkataan Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Qala Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, ma aradat himmatus salik an taqifa indama kushifa laha, wa illa wa nadathu hawatiful haqiqah allazi tatlubu amamak. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan bahwa himmah seorang salik tidaklah ingin bertumpu berhenti ketika dia dikasapkan, ya, ketika dikasapkan karena himmahnya itu. Ya. Bukan itu himmah dari seorang salik yang diinginkannya, bukan itu keinginan dari himmah seorang salik. Ya. Kepada apa yang dia terima dari Allah, dia kasyafkan. Melainkan ada bisikan hakikat menyerunya, artinya ada bisikan hakikat yang menyerunya, alladzi tatlubu amamak, yang kau cari itu di depanmu, artinya Allah. Jadi tidak berhenti, tidak bertumpu kepada apa yang Allah kasyafkan kepadanya. Orang jalan menuju kepada Allah terus sehingga sampai kepada tujuannya, yaitu Allah. Allah ghayatuna. Maka dalam perjalanan kita akan mendapatkan minnah, anugerah-anugerah yang disebut manazil. Kenapa disebut manazil? Itu transit, ya, tempat transit. Jangan berhenti di situ, jangan bertumpu di situ. Ya. Karena apa yang Allah beri itu bukan Allah, bukan tujuan maksudnya. Maka kata Imam Ibn Athaillah, kalau himmah seorang salik hanya menginginkan kepada apa yang disingkapkan, maka seolah-olah dia tidak berjalan menuju kepada Allah. Maka berarti tujuan dia sampai di situ. Apalagi orang baru masuk tarekat atau memang dia dalam benak dia masuk tasawuf itu untuk sakti, untuk hero,
Ya. Ya sebetulnya tidak akan jadi sakti. Orang mengamalkan apa yang di dalam tarekat itu tidak ada yang jadi sakti. Apa yang membuat dia jadi sakti dalam artian karamat hissiyah? Ya, bukan. Seorang yang mengamalkan wirid-wirid, ya, jampi-jampi misalnya, itu tidak ada kaitannya dengan tarekat. Itu bukan tarekat, itu bukan tasawuf sama sekali. Sebetulnya pun yang dikatakan oleh Imam Ibn Atha'illah bukan perkara itu. Cuman kita meluaskannya makna itu sampai ke sana. Karena kita melihat ada orang-orang yang masuk tarekat ingin sakti. Ya. Dan itu sebabnya sampai hari ini masih ramai orang yang menuduh itu. Ya, menuduh sakti. Bahkan tasawuf dituduh main sihir dan lain sebagainya. Itu tidak ada kaitannya. Terlebih al-faqir sangat meyakini bahwa memang tidak ada keyakinannya karena saya pernah mengalami satu pengalaman hidup, ya, mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan kesaktian itu. Ya. Dulu menyangka demikian. Ini amalan para wali. Ya. Maka itu bukan amalan para wali sama sekali. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh seorang yang namanya Mulakim. Mulakim itu seorang boxer, ya, pegulat gusti, dan tidak pernah terkalahkan di zaman jahiliyah Quraisy itu. Maka dia berkata kepada Nabi, kalau kamu mengalahkan aku masuk Islam. Ya. Maka dia coba, ya, bergulat. Nabi banting dan dia kalah. Kejut dia. Lagi sekali. Gulat lagi, Nabi banting lagi. Ya, kuat juga. Boleh terakhir, sekali ini aku betul-betul masuk Islam. Yang ketiga Nabi banting pula, masuk Islam lah terus. Ya, artinya fisik Nabi kuat. Fisik Nabi sehat. Tidak ada tuh tenaga dalam. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Dan di tasawuf pun tidak ada hubungannya, kaitannya dengan tenaga dalam. Mereka adalah orang-orang yang berdoanya diterima oleh Allah karena soleh. Karena mereka bersih. Jadi kalau satu ketika dulu para da'i-da'i masuk ke tanah Nusantara ini menghadapi para penyihir, ya, dan sihir menggunakan istikhdamul jin, dan mereka akan kalah dengan doa-doa Al-Quran. Ya, perkara sihir bukan baru dalam Islam. Ya, seperti ruqyah, para aulia, ya, bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi sama sekali mereka tidak mewiridkan satu amalan untuk melakukan perlawanan kepada para ahli sihir, ya. Bahkan boleh dikatakan menurut pakar sejarah bahwa silat itu milik orang tempatan tanah Melayu ini. Silat itu memang merupakan budaya yang tumbuh dari tanah ini. Jadi ketika para dai dari luar, ya, mereka tidak punya silat. Ya, kemudian mereka belajar. Seperti Wali Songo misalnya. Ada
pahlawan ya, dari Jawa, dan dia seorang ahli sihir. Marah karena sebagian muridnya mengikuti Sunan Kalijaga. Jadi dia pikir ini lama-lama bahaya, maka dia mencabar Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diajak begaduh, ya tak mau. Ya. Dorong-dorong begitu, ya. Ditarik-tarik, disuruh begaduh, tidak mau. Nah, pahlawan ini semakin terhina. Seolah-olah dianggap bukan lawannya yang tangguh. Jadi dia menantang, kenapa kamu? Ya. Dan dia menunjukkan bahwa dia boleh terbang. Silakan kamu terbang. Dia malah jawab, aku manusia, bukan burung. Ya. Kehebatan manusia bukan terbang. Burung lebih hebat lagi. Dia terkejut. Ya. Terus dia menunjukkan kekuatannya, ya, melompat-lompat dan ya, tidak mempan dengan golok. Ya, dia bilang kekuatan manusia bukan di situ. Ya, gajah, harimau lebih kuat. Untuk apa aku melakukan sesuatu yang bersifat binatang? Makin terhina, makin kebakaran. Akhirnya dia coba untuk menyihirnya dengan ya, membacakan mantra sihir untuk menghancurkan Sunan Kalijaga. Ya, para awliya doa saja. Mereka adalah orang yang memahami makna-makna daripada Al-Quran untuk doa-doa kesembuhan penyakit nafsu. Itu juga Allah buka kepada mereka untuk mempunyai doa melawan sihir selain ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Maka dibacalah dan tidak terkena sihir. Ya, dan semuanya kembali kepada mereka. Maka ketika mereka kalah, mereka bertanya, ilmumu apa? Maka di Jawa itu ada istilah ilmu untuk mengalahkan Tuhan dewa, ya, yang disembah orang tempatan. Dia bilang ilmunya adalah kalimat sodo. Rupanya kalimat sodo itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, sebelum kamu membaca 2 kalimat syahadat, maka hendaklah kamu mensucikan diri dulu. Dengan apa? Dengan air. Dia mandi rupanya, bukan, ada caranya. Nah, diajarkan wudhu. Nah, orang seperti ini lalu dijadikan guru silat. Adalah sebagai jaga diri karena diganggu oleh para pahlawan tempatan ahli sihir itu. Makanya belajar silat. Nah, sejak itu disangka bahwa tasawuf berkaitan dengan silat. Tidak ada. Ya. Ya mungkin seorang sufi melihat silat. Mungkin ada bacaan bahasa tempatan. Ya, misalnya ketika dia mengadakan ritual untuk menaikkan tenaga dalam, ya, dia panggil nama kekuatan Tuhan yang dilambangkan alam. Orang meyakini Tuhan dengan nama alam semesta saja Allah kabulkan. Ya, misalnya begitu dia pakai tenaga dalam, dia sebut nama Hong, gitu kan. Apa itu Hong? Hong itu adalah dewa kekuatan. Ya, ketawa kan para wali itu. Iya. Dan menimbulkan kekuatan. Oh, kalau begitu saya mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari itu. Apa? Tarik napasmu. Allah
orang sufi memang zikir Allah terus. Nah, akhirnya silat. Allah itulah yang sekarang diklaim ya, bahwa zikirnya juga bisa husul kepada Allah. Ya. Kita tidak mengusik, mengkritik karena ini tidak merusak apa-apa. Ya. Orang maksiat, orang bodoh tidak merusak agama. Karena yang dibicarakan bukan agama. Dia merusak diri sendiri karena bodoh. Jadi tidak perlu khawatir. Agama dirusak oleh mereka. Yang merusak agama itu ada dua. Ya, mereka berbicara atas nama ilmu syariat. Ya, tapi juga bodoh terhadap bagian ilmu syariat lain dan kemudian ya, mengingkarinya. Atau boleh dikatakan istilahnya saya menukil pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang merusak agama itu dan merusak pemahaman agama yang benar, mereka yang setengah-setengah memahami agama. Ya. Ilmu agama, ilmu syariah ada 3, akidah, fikih, tasawuf. Jika ada salah satu bagian ini mereka tidak pahami, itu maknanya setengah. Orang mengingkari akidah ya, itu yang merusak. Orang yang mengingkari fikih itu merusak. Orang yang mengingkari tasawuf merusak. Itu merusak agama. Yang kedua adalah ahli ibadah ya, yang merasa bahwa ibadahnya banyak dan dia telah mengamalkan agama sehingga meremehkan ilmu. Dan dia menutup pintu untuk belajar karena dia sudah beramal ilmu. Padahal amal kalau tanpa ilmunya tidak jadi. Ya, dia merasa kalau sudah berzikir, maka barakah zikirnya itu seperti asap. Barakah zikirnya itu seolah-olah mengeluarkan asap seperti asap kemenyan, dan asap ini akan terus menyebar melindungi dia, istrinya, anak keturunannya dan murid-muridnya. Dan tidak sedikit orang-orang sufi kurang minat kepada ilmu. Itu sebab terjadi kebodohan. Dan sering mengingkari ilmu. Dan inilah yang merusak agama. Ya. Tapi dakwah pun tetap bukan teriak-teriak. Ya. Kita melihat tradisi ini sudah regenerasi. Jadi jalan yang terbaik memotong generasi. Menyiapkan generasi baru yang terbaik. Tumbuhkan generasi yang menguasai ilmu syariah dan juga memahami ilmu dunia, dan dia juga seorang yang ditarbiyah ruhiyah. Agar tidak tumbuh ahli ibadah yang mengingkari ilmu, agar tidak tumbuh orang yang disebut ulama tapi ilmunya separuh. Ada separuh yang dia tolak. Gitu. Tidak sedikit orang sufi merasa, orang yang intisab kepada tarekat, dia merasa dia ahli zikir, ahli ibadah, kurang hormat kepada ulama. Dia merasa sudah sampai hakikat, itu jahil murakkab, bodoh betul. Orang sufi itu mestinya haus terus dengan ilmu. Tiba-tiba dia mengatakan ilmu hijab. Kalau bertumpu di ilmu hijab, kalau dia memang berjalan menuju kepada Allah,
perlu ilmu Allah. Ya. Jika orang sibuk di ilmu dan memamer-mamerkan ilmunya, apakah dia ilmu qiraat, apakah dia ilmu riwayat, apakah dia ilmu sanad, apakah dia ilmu bahasa, ilmu, ya, tanpa memelihara akhlaknya, tanpa memelihara tarbiyah, itu baru talbis iblis yang dikritik oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis. Yang dikritik oleh Imam Ibnul Jauzi Talbisul Iblis tadi itu orang-orang sufi yang bodoh-bodoh itu. Dia merasa dengan zikir dan ibadah sudah selesai, sudah sampai. Inilah yang merusak agama. Ya. Orang ada nisbah kepada tarekat tapi tidak ngaji. Ya. Karena gurunya enggak ada majelis ilmu. Dan lebih parah lagi, muridnya dilarang mengaji kepada yang lain, itu kacau balau. Kalau memang seorang murabi, dia seorang wali dan dia merasa ilmunya terbatas, hendaknya muridnya itu dibebaskan untuk belajar ilmu kepada siapa saja. Kecuali kalau murabinya memiliki semua bidang ilmu dan tidak perlu kepada yang lain, maka laranglah. Ya. Jangan dengan demikian. Ya. Kita punya guru memahami semua ilmu syariat. Tapi kami dulu di Kairo, beliau tidak punya waktu sepenuhnya. Ya, maka beliau mengatakan, ketika aku tidak ada, belajarlah kepada semua ulama tentang ilmu. Tidak boleh membiarkan muridnya bodoh-bodoh. Ya. Nah, ini satu fenomena yang buruk. Nah, maka himmah seorang salik tidak bertumpu kepada kasab yang telah dia terima. Karena itu bukan tujuan. Allazi tatlubu amamak, yang kamu cari adalah Tuhan. Allah di depanmu, tidak perlu jauh-jauh. Ya, yang memberi kamu kasab itulah Allah. Mestinya Allah lah yang kamu cari. Itu sebab seorang salik itu tidak boleh berpikir nak sesuatu. Meskipun itu makomat. Aku nak sabar, aku nak ridho. Ya. Nak dalam arti tujuannya begitu. Bukan. Itu anugerah Allah, Allah beri. Allah beri. Ya. Kita disuruh membetulkan ibadah ini karena Allah saja. Sudah, selebihnya Allah akan urus. Tak akan bawa-bawa kita. Tak akan kita disuruh memikul sifat Allah yang akan dibagikan kepada kita. Kita disuruh memikulnya. Dan disuruh membantu Allah membagikan. Tidak. Ketika dibagi pun tidak berat. Allah punya sifat lutuf, latif. Tanpa kita sadari, tumbuh sifat itu di hati kita. Jika itu memang Allah beri, ya, sifat itu, maka include di dalamnya sebuah persaksian di mana dia akan menyaksikan itu dari Allah. Jika orang memiliki sifat sabar misalnya, melewati satu musibah, dengan sifat sabar dia, tiba-tiba tumbuh perasaan bahwa aku sabar, itu tipuan. Ya. Yang diakui, kalau Allah yang beri, pemberian itu lengkap di dalamnya mengandung ya, qahr, iz. Ya. Dan artinya qahar, sudah sifat qahrnya, sifat iznya, sifat lutufnya sudah terkandung di dalamnya. Maka jangan pernah ingin mengingini. Ya, saya makom berapa deh ini? Ya. Oh itu udah makom malakut, nanti makom jabarut nanti. Ya. Mendingan makom jamrut. Ya. Jika kita sudah tahu tujuannya dan
sudah tahu apa yang dimaksud oleh orang sufi. Tidak perlu kita menggunakan istilah. Ada segolongan orang yang tidak paham ilmu syariat, tapi Allah kasih akalnya untuk memahami ilmu hakikat, kemudian dia bertumpu di ilmu itu saja. Ya. Dia merasa bahwa dia sedang bertasawuf. Tidak. Itu sedang tertipu oleh nafsu. Tidak. Kita diciptakan ini untuk ibadah. Ibadah berdasarkan hakikat akhlaknya. Sudah. Itu saja yang kita cari, kesempurnaan itu. Ya. Adapun ulama sufi mengungkapkan ilmu-ilmu yang dia rasakan karena syuhudnya, ya, yang disebut ilmu hakikat, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk apa? Untuk apa? Yang saya panggil iming-iming itu untuk apa? Hanya untuk itu, seperti katakanlah seorang bisnismen besar kan, yang semua serba ada, lalu menunjukkan kepada orang yang malas dan susah hidupnya, dia sengaja memakai pakaian mewahnya kan, dan memakai kereta mewah, dan dia pakai baju mewah dan duduk di atas kursi sambil, kamu mau macam ini? Nah, seperti itulah. Itulah kitab hakikat sebetulnya yang sedang kita baca. Betapa hebatnya dia. Ya. Maka kalau kita hanya membaca tentang, mersinya, ya, rokok serutunya yang mahal, kursinya, cincinnya, dia sedang menghayal, padahal miskin. Ya. Seolah-olah dia itu adalah bisnismen besar itu. Itu bodoh murakkab sebetulnya. Tertipu oleh nafsu. Ya. Mestinya jika dia sudah paham, beradablah dan rendah dirilah, belajarlah, dan carilah guru. Kalau dia memang tidak pandai baca Quran, belajarlah. Itu dulu. Ilmu apapun membuat hijab. Ya. Bahkan ada yang berpeluang memahami ilmu hakikat karena dia bicara hakikat dan kelihatannya dia seperti Siti Jenar misalnya. Nah, terjual obat, makin laku. Seolah-olah dia nafsu itu mesti akan menyeret ke sana. Itu sebab dinasihatkan sejak awal-awal oleh para murabbi, para mursyid. Ya, bahwa alladzi tatlubu amamak, jangan berhenti ya di perkara yang dikasapkan oleh Allah kepadamu. Bukan itu tujuannya. Ya. Orang belajar ilmu untuk amal, untuk ibadah, kalau berhenti di situ maka itu adalah hamba ilmu. Kemudian dia boleh ibadah, dia kira sudah selesai ibadah itu tanpa memperdulikan kotoran hatinya, itu juga hamba amal. Kalau dia diberi akhlak, ditajalikan akhlak-akhlak mulia, dia merasa sampai di situ, itu juga hamba maqamat. Kalau sudah dia maqam lalu kemudian dikasyafkan, semua dia melihat bahwa itu semua dari Allah secara hakiki, dia berhenti di situ, itu juga hamba kasyaf. Lagi jika dikeramat, keluar keramat, artinya dia berhenti di situ menunjukkan karamatnya, maka itu juga hamba karomat. Wa kama anna likulli tariqin hissi
likulli tariqin hissiyin makhatiru wa awaiq wa makhatira wa awaiqa wa qita'an wa qutta'an fa inna li tariqir ruhil qalbi mazaliqa wa wihadan wa aqabatin la budda minal intibah ilaiha. Sebagaimana setiap perjalanan, ya, setiap perjalanan yang hissi ini yang fisikal, ya, yang indrawi, yang perjalanan, ya, setiap perjalanan yang hissi, yang nyata, perjalanan zahir, mempunyai makhatir, bahaya. Ada bahayanya. Setiap perjalanan dimanapun ada bahayanya. Ya, ada penyamunnya, ada ada hambatannya, awaiq, ya, jam lah, ada pelanggaran orang, kemalangan lah, kebanjiran, jembatan putus lah, ya. Kalau hutan tiba-tiba ada gajah lalu kah atau apa, ada lah. Dan qutta, dan ada perompak. Maka perjalanan rohani hati pun ada mazalik, ada ketergelincirannya. Ada wihad, wihad ini adalah ada kejatuhannya, ada tanah yang rendahnya, artinya ada kejatuhannya. Ada akabat itu tanah yang, ya, diumpamakan seperti orang berjalan tidak datar, ada turun, nanti ada naik, ini kan hambatan. Ya, yang perlu disadarinya. Wa min huna yazharu fadlud dalil. Disinilah tampak keutamaan gaid. Ya. Disinilah pentingnya. Gaid itu akan mengatakan di depan nanti, ya, kita akan ada tanah yang tinggi, maka kita pergi ke sini sedikit karena itu tinggilah. Jadi kalau sini oke, tak ada apa-apa. Kalau kita paksakan, kereta ini tak mampu. Artinya tubuh kamu ini tak mampu lah. Ya, kamu ini tidak dapat melawan nafsu. Atau, ya, gaid itu mengerti. Wa daruratul mursyid alladhi yumsik bi'adis salik payujannibuhul makhatir. Urgensinya, pentingnya seorang mursyid yang dapat membimbing tangan seorang salik, memegang seorang salik untuk dijauhkan dia dari bahaya itu. Wa yaqihi, dan melindunginya, ya, syarral mahalik, keburukan yang mencelakakan itu. Wala talama kathura tahdzirul ulama al-mursyidin lisairin ila Allah Ta'ala minal wukufi wal inqita. Dan terus menerus peringatan ulama yang mursyid itu kepada seorang yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti dan terputus. Jangan berhenti dan jangan terputus. Ya. Kita ini mau jalan ke Kuala Lumpur misalnya. Ya. Mau jalan ke, ya, Kuala Lumpur misalnya, dari Al-Aqsa. Ya. Jadi jangan terus pesong ke Pahang. Ya. Jangan berhenti ke situ. Kena lalu sini. Nah, ya, seperti itulah. Kenapa berhenti pula di kedai itu? Oh, rupanya ada janda di kedai itu. Ya kan? Nah, itu juga, kenapa berhenti? Ya. Kenapa tidak berhenti di sana? Oh, rupanya di sini ada sesuatu.
Kan boleh jadi begitu. Dalam perjalanan hissi, begitu juga dalam perjalanan ya. Wa syahdu himamihim limuwasalati sairi wa mutaba'atil jid. Dan menghimpun semangat mereka untuk terus-menerus berjalan dan mengikuti kesungguhannya. Wa targhibuhum binaimil wusul wa sa'adatil qurb. Nah, inilah mereka mentargib. Dengan apa targib mereka? Dengan nikmat usul dan kebahagiaan dekat. Itulah akhirnya mereka cerita, kami ini adalah orang yang bla 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 bla. Kami tak pernah menderita, kami ini. Nah, kami menyaksikan Allah dan ya, tentang kebahagiaan mereka itu. Ya. Kenapa? Karena literatur tasawuf itu ya memang ada dua khazanah. Pertama khazanah tarikat, kedua khazanah hakikat. Literatur tarikat, literatur hakikat. Karya-karya sufi tentang tarikat itu semuanya tidak ada yang menyalahi syariat sama sekali. Karena mereka berbicara tentang ibadah. Salat, puasa, zikir, khidmat, ukhuwah. Ya, tidak ada. Dan berakhlak kepada semua orang. Tidak ada. Istighfar setelah sholat, salawat setelah sholat, itu tidak ada yang bertentangan. Dan mempunyai dalil-dalil. Kitab ini kitab tarikat nih. Dari awal sampai akhir kita telah mendapat penjelasan bahwa perkara tarikat ya, itu perkara yang memang bagian daripada syariat itu. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali ini menggolongkan ilmu tarikat ini ya, sebagai ilmu muamalah. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu ada dua, ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah ini ada dua, ada yang berkaitan dengan zahir, ada berkaitan dengan batin. Ya. Dan ilmu muamalah ini ilmu syariah. Tasawuf ya, sebagai ilmu untuk membersihkan hati, berakhlak mulia, ya. Tazkiyatun nafas itu adalah ilmu syariah. Nah, adapun ilmu mukasyafah ini natijah, hasil daripada syariah. Ini pun ada buku-bukunya, disebut ilmu hakikat. Ini kalau dibaca agar mentargib kita untuk melakukan tarikat. Tidak sedikit orang-orang membaca ini. Itu pun baca bukan dari asal bahasa Arab. Itu pun dah baca dari Melayu. Ya. Dia cakap tentang hakikat, tentang Allah, ya, macam benar. Ya. Padahal tak benar. Dan itulah yang merusak wajah tasawuf. Kalau pasal cakap, ya, Syiah bicara tentang ilmu mukasyafah lagi fasih. Orientalis bicara tentang filsafat, Sufi lagi ilmiah. Ya, dia menulis itu dengan sehingga mencapai gelar profesor, gelar PhD, gelar. Ketika di dalam majelis tarbiyah oleh seorang mursyid berbicara tentang secercah daripada ilmu hakikat, itu adalah untuk mentarghib. Katakanlah untuk merotan gitu. Seolah itu rotan. Ceprat. Sampai di mana kamu? Sampai tadi sini. Alamak, kita tak ada apa-apanya, kan terrotan tuh. Ya. Kita mendengar Imam Ibrahim bin Adam mengatakan, aku selalu ittiror. Ya. Dalam kebingungan karena merasakan keagungan Allah. Kebingungan kita bukan merasakan keagungan Allah. Ya. Kebingungan kepada diri sendiri.
bahwa dia paham ilmu hakikat itu pun ya, bobrok sudah, rusak. Ya. Justru mereka orang yang mengerti ilmu hakikat, orang yang fana, orang yang ya, mengerti dalam arti dialah orangnya, ashabul haqiqah. Ya. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ya, setiap malam tidak pernah beliau berhenti. Setiap malam beliau menangis. Menangisi apa yang diucapkannya tentang agama, apa yang dilakukannya tentang agama, merasa tidak sempurna. Menangisi takut ya, Allah memandang dia takabur, dia ketakutan. Maka dia menangis. Meskipun pagi-pagi dia bicara mengatakan duduk di majelisku itu lebih baik satu jam daripada ibadahmu 30 tahun. Itu pagi-pagi, tapi malam-malam dia menangis. Ya, bukan ketawa-tawa, terbahak-bahak. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, as-sairu ila rabbih idza absara at-tariqa wa a'lamaha wa absara al-mughayira wal wihada wat turuq mughayara wal wihada wat turuqun nakibah anha faqad hasala syatra as-sa'adati wal falah wa baqiya alaihi satrul akhar wa huwa an yad'a 'asahu ala a'tiqihi wa yushammiru musafiran fit tariq qati'an manazilaha manzilatan ba'da manzilatin. Ibnu Qayyim mengatakan seorang yang berjalan menuju Allah, menuju Tuhannya, ketika dia telah nampak jalan dan tanda-tandanya. Ya, macam orang naik bukit kan, sudah ada orang yang jalan lebih dulu dan meletakkan tanda. Itulah mursyid. Tanda. Jangan buat ini, mesti buat itu. Jangan buat ini, mesti begitu. Nah, di sini ada batu terjal, kamu kena hati-hati. Ya. Wa absara al-mughayir, dan dia sudah sudah melihat. Ya, sudah nampak tuh mughayir wal wihad. Ya, perubahan, suatu perubahan atau wihad itu tanah yang curam, dan turukun nakibah, jalan-jalan yang akan memesongkan dia, an-nakibah anha, yang memesongkan ya, dari jalan itu, berarti dia sudah memperoleh separuh kebahagiaan. Kalau dia sudah nampak saja jalan. Apa? Nafsu itu musuh. Apa tujuan itu Rabb? Andaikan kita tidak mendengar dari mereka para mursyidin, kita tak tahu bahwa itulah tasawuf. Saya sering menjumpai begini. Dia seorang yang mungkin kakeknya seorang wali, mursyid, tapi kemudian tidak ada generasinya. Ya, lalu meninggalkan buku-buku amalan dia. Ini seorang cucu sudah membongkar peninggalan atuknya itu. Begitu dulu ya, ternyata buku tarekat. Dia menemukan buku itu seolah-olah dia waris. Seperti film pendekar menemukan buku silat pedang. Wah, yang barang siapa yang menemukan ini, karena atuknya telah menyimpannya. Orang yang menemukan ini dialah yang berhak. Karena sang dewa akan mengantar hanya orang yang berhak. Begitu menemukan, wah, dialah jadi pendekar pedang. Ya, sedunia yang tidak terkalahkan. Saya sering menemukan itu. Atuk saya puasa seminggu 3 kali.
Dan wirid ini, sholat ini, dia tulis emang amalan dia. Dia amalkan. Lalu dia sambungkan sadarnya ke atoknya. Jumpa pun tak. Ya. Saya lebih dari 4 orang datang mengaku begitu. Ini Syekh. Gitu. Ini tak ada penerusnya. Ya. Doakan saya supaya saya menjadi penerusnya. Alamak. Saya kira datang nak bertanya. Boleh tak? Dia hanya ingin menunjukkan bahwa ya. Saya pun tak tahu kenapa saya menemukan itu. Loh. Ya. Itu kebanyakan baca komik pendekar. Ya. Tahu komik? Ya. Kebanyakan baca komik pendekar. Itu jadi seperti itu. Dikiranya orang-orang sufi itu, para penyihir, para pendekar, seperti yang dituduhkan orang-orang bodoh itu. Ya. Nah ini kacau. Allah. Makanya saya sering mengatakan, kalau ilmu-ilmu itu, ilmu sufi, saya sudah wali dari muda. Ya. Sekarang udah jadi kutub mungkin. Ya, kalau memang itu. Ya. Allah. Ilmu melompat tinggi itu sudah punya itu dulu. Tinggal ilmu menghilang aja yang tak jadi-jadi itu. Allah. Rupanya itu Allahu Akbar. Ya. Jika dia sudah nampak saja jalan tuh, itu sudah memperoleh separuh kebahagiaan. Dan tinggal bakinya lagi, sisanya lagi separuh yang lain. Apa? Meletakkan tongkatnya itu. An yadha'a asahu ala atiqihi. Ya, meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Apa? Siap berjalan. Nah, orang kalau sudah memahami ilmu hakikat, Allah kasih dia, mestinya duduk. Ya. Di bawah seorang ulama, di bawah seorang mursyid untuk dididik. Bukan aja jadi mursyid. Ya. Lalu dia menghayal dan menyambung-nyambungkan guru. Itu bukan sedikit. Ramai. Cuman kita nak kata apa? Ya. Nak kata apa? Dan wa yusammiru musafiran fitorik, dan dia menyingsingkan lengan bajunya untuk berjalan. Artinya menyiapkan diri untuk berjalan, mestinya begitu. Ya. Di Nusantara ini ada kelompok-kelompok. Ya. Dia merasa melanjutkan tuan gurunya dulu, ya, membaca ilmu hakikat. Dan tidak ada perjalanan tarikat. Macam mana hakikat tanpa syariat, hakikat tanpa tarikat? Kalau ulama memberikan perumpamaan, hakikat itu mutiara. Tarikat itu kan jalanannya. Syariat itu kan keretanya. Ya. Dia baru nampak saja, oh ini mutiara, sudah. Ya. Allah kasih dia paham, mestinya itu dia kemudian sempurnakan syariatnya dan berjalan di tarikatnya. Itu yang betul. Tapi jika tidak, itu menjadi batu ujian dia. Ya. Itu sama juga pedang naga puspa jatuh pedang naga puspa ini jatuh kepada bukan pemiliknya yang asli. Karena dia tidak punya kesediaan. Dia hanya nemu saja dan mengetahui itu. Ya kalau umpama film pendekar lah begitu. Kan kacau itu. Nanti
pedang itu akan memakan dirinya kan. Apapun jika sesuatu memang bukan ahlinya, maka nantikan akibatnya. Ya, idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ya. Falamma qata'a qati'an manazilah, dan dia melintasi, menempuh manjilah-manjilanya, ya, manjilah pada manjilah, kedudukan demi kedudukan, sifat demi sifat, terus itu dulu dilalui. Falamma qata'a marhalatan ista'adda liqat'il ukhra. Ketika dia sudah melintas satu fasa, satu marhalah, dia bersiap untuk menempuh fasa lain. Wastash'aral qurba minal manzil, dan dia merasa dekat kepada satu kedudukan. Fahanat alaihi masyaqqatus safar, maka kalau sudah merasa dekat, keletihan berjalan, maka hanat, menjadi mudah, menjadi kecil. Ya. Orang di dalam tarikat, kenapa kemudian dia bosan, jenuh, dan berhenti? Karena dia tidak mencapai manzilah itu. Tidak mencapai sifat itu. Kalau mencapai sifat itu, maka dia nak lagi. Macam orang mencari mutiara. Kalau sudah dapat satu, maka dia nak lagi. Ya. Nah, ketika tidak, maka berhenti, terputus, karena dia tidak tahu apa tujuannya. Mungkin dia iktimat kepada amal, mungkin dia iktimat kepada zikir, mungkin dia iktimat kepada guru, mungkin itu tidak betul. Ya, guru besok wafat, tapi berjalan kepada Allah terus berjalan. Ya. Dan yang wafat itu adalah tempat sosok wilayah itu. Yang wafat itu adalah kotak sosok wilayah itu yang Allah letak di situ. Ya, jika kotak ini tiada, maka ada kotak lain yang Allah letakkan. Kalau tujuannya kepada Allah, maka tidak bunuh diri. Nah, seperti di Cirebon kan seorang Mbah Panani, gurunya wafat, putus asa. Ya. Dia merasa yakin untuk menjalan menuju kepada Allah perlu rialil. Cuma dia fanatik sangat dengan gurunya. Gurunya wafat, dia merasa tidak sampai kepada Allah, maka ya, ketakutan itu yang membuat dia menjadi seperti itu sekarang. Wa kullama sakanat nafsuhu min kalalis sair wa muwasalatis syad warrahil wa adaha qurbat talaqi wa baradal is indal wusul fayuhdisu laha dzalika nasyatan wa farhan wa himmatan. Ketika nafsu ini tentram sudah, ya, tenang sudah dari keletihan berjalan dan keberatan dan terus-menerus keberatan dan perjalanan, ya, maka Allah menjanjikan dia bahwa akan dekat untuk bersambung, bertemu, ya, dan menjanjikan akan kesejukan hidup ketika sudah sampai. Seperti kita berjalan ke bukit lah, naik ke puncak kan, oh jauh sangat, gitu. Tapi himmah untuk sampai atasnya itu nanti tenang di sana, naik lagi. Itu sebab ilmu hakikat, ya, selalu dikatakan di dalam majelis tarbiyah itu bahwa ini loh, kalau tidak ada ini untuk apa ya itu. Kita melihat para anbiya, para aulia, mereka dihina orang, dia menganggap itu adalah gelitikan Allah. Kan ini bagi akal kita tidak terima ini
irasional. Ini tidak logik. Ini sama juga hidup melawan pandangan akal, kan begitu. Kita bicara dengan orang aklaniyin misalnya, orang-orang yang menyembah akal gitu. Ya. Saya pernah duduk dengan seseorang menyaksikan sebuah sinetron tentang kesabaran seorang istri akan kekejaman suaminya. Ya, sering saya menyaksikan film. Si penulis cerita itu ingin menampilkan sosok mulia. Tapi dia sendiri tidak mengerti sabar itu seperti apa, Ridho. Tapi orang Islam tuh kenal baik, sifat baik itu memang fitrah. Ya, sifat baik, sifat sabar itu ada. Seperti dia mengingini sesuatu, maka dia sabar dalam menjalaninya. Misalnya orang akan mendapatkan permata 100 gram, maka dia sabar menjalaninya. Ya, dia coba hayalkan itu orang baik begitu. Ya, tapi banyak ketidaksesuaian dengan syariat. Ya, namun lumayan itu menjadi kitab orang awam. Ya, ketika lihat cerita perempuan sabar, perempuan ridho, wah gitu. Bahaya itu kalau dijadikan buku panduan, ya. Jika kita mengerti tentang agama, tentang akhlak Islam, semua yang ditampilkan dalam film itu rendah nilainya tentang makna hakik akhlak yang dia tampilkan di situ. Bahkan banyak celah, banyak aibnya. Ya, tetapi untuk orang awam sebagai motivasi, ya, seperti para motivator lah begitu. Kan banyak kejanggalan akhlaknya. Kegagalan memahami hakikat syariat dan hakikat ketuhanan. Hakikat hidup. Itu pun disalahpahami. Ngelihat perempuan itu sakit tapi ditahan dan tetap baik dengan suaminya. Apa dia kata? Ini perempuan munafik. Karena yang tidak munafik ketika sakit hati semprot saja begitu. Ya, ini munafik. Ya, tidak ada orang baik seperti itu. Ya, saya betulkan pandangan dia karena ya, film itu pun meskipun cerita tentang akhlak-akhlak mulia tapi tetap ya, asasnya materialisme. Ya, bukan rabbaniyah. Allah menyuruh dalam Al-Quran, kunu rabbaniyin. Ya. Jadilah kamu orang yang serba Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan. Seperti dalam psikologi, kalau marah, mesti dilampiaskan ke barang karena takut merusak jiwa. Dia karena tidak punya pelarian, tidak punya tempat pelarian. Sedangkan kita punya, fafirru ilallah. Lari ke Allah, sudah. Orang sufi mengatakan Allah itu lautan tauhid. Buang bangkai sebanyak-banyaknya, tidak mengotori tauhid, itu bersih semuanya. Ya kalau dilemparin ke sempitnya telaga, nafsu itu ya kacau. Ya. Nah ini menjadi sakit jiwa seperti itu. Maka diciptakanlah untuk jiwa itu satu kesemangatan dan kegembiraan dan satu himmah, ya, satu nasyat, satu aktivitas, ya, dan kegembiraan serta semangat. Dan dia berkata, ya nafsu absyiri faqad qurubal manzil. Maka dia akan berkata kepada nafsu, sabar nafsu. Ya.
absyiri, bergembiralah. Tempat sudah tidak sampai. Ya. Seperti orang mengaji, begitu paham sorof, nak nahu, dia akan sabar ini nahu. Padahal kalau dia saja nahu berat, tetapi karena dia sudah punya kekuatan dalam menanggulangi satu ilmu, maka dia separoh yang dia hadapi itu separoh saja, separohnya sudah ada kekuatan. Terus begitu. Ya. Jika belum, itu sebab pening. Orang duduk mengaji di pondok, di madrasah atau di pondok. Pondok itu, madrasah itu tidak memberikan apa-apa, paham berat. Terkekang. Ya. Akhirnya dibawa hiburan, jadi dibawa rihla, dibawa, rihla makin kacau. Ya. Karena rekreasinya, akal itu ilmu. Penuntut ilmu itu adalah orang yang berjalan dengan akalnya. Maka jika dia mendapat ilmu itu sudah, tidak perlu lagi ke tepi laut. Ke tepi bukit tidak perlu lagi. Kalau nak pergi ke sana pun tetap untuk ngaji. Ya, bukan untuk ghaflah. Kecuali memang pengajian-pengajian akademis yang memang semuanya madiyah dan semuanya membuat mereka jiwanya gersang dan kering. Ya. Dibasahinya pun dengan air acak. Ya. Bukan jadi subur. Artinya dengan air acak itu. Tidak perlu. Coba mereka punya hiburan qasidah. Lihat isi qasidahnya, Allahu Akbar. Ya. Al-Fakir jujur. Dulu selalu membaca kitab tasawuf. Baca dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab. Dan duduk di depan masyayikh mengaji. Kemudian hadir di majelis tarikat. Artinya masuk tarikat. Setiap majelis ada qasidah yang dilantunkan. Sedikit-sedikit. Ya namanya kita belajar, duduk di dalam di madrasah tarekat, maka Allah bukalah paham sedikit-sedikit. Begitu kita berqasidah, baru Allah kasih paham, Allahu Akbar. Ya. Isi qasidah itu yang diringkas dalam bentuk puisi, ya. Isinya rupanya ada 2-3 buku yang pernah kita baca. Allah. Ya. Qasidah lagi Allah, qasidah lagi Allah. Akhirnya jarang baca buku qasidah saja sudah ilmu semua itu. Maka Syekhuna sering ketika memberi lembaran qasidah. Qasidah ini dari awal sampai akhir itu semuanya menerangkan tentang tasawuf dari E sampai Z katanya. Dia qasidahkan. Ya. Itu hiburannya tuh. Ya. Bukan air acak lagi sudah. Ya. Itu mata air yang jernih. Wadanat talaqi fala tanqati, dan dekat sudah perjumpaan itu maka kamu jangan putus di dalam berjalan dunal usul sebelum sampai. Kenapa? Karena payuhalu bainaka wa baina manazilil ahibah. Karena akan terhalang antara engkau dan antara tempat-tempat yang disukai, tempat-tempat kekasih. Jangan berhenti terus. Fa in sabirti wa wasiltil masra wa wasilti hamidatan masruratan jazlatan wa talaqatkal ahibbatu bi anwa'it tuhab wal karamat. Ya. Jika kamu sabar, ini kepada nafsu cakapnya. Dan kamu sampai kepada tempat kegembiraan itu. Dan kamu sampai kepada sifat-sifat terpuji itu. Dan yang menggembirakan itu. Ya.
dan masruratan zidlatan, ya, kegembiraan yang asal, yang yang asli, yang puncak katakan. Dan kekasih itu akan menyambutmu dengan berbagai macam antuhab, hadiah dan karomat dan penghormatan. Ya kan, cerita tentang karomah, cerita tentang hakikat, cerita. Ya. Maka kita tahu, oh ini, maka bertarekat. Sepatutnya orang yang dibuka pemahaman tarekat, ya, dia beradab kepada ulama. Ya, bukan mengatakan ulama ini tidak paham ilmu ini. Ya, dia tidak paham, tapi dia paham syariat. Ya. Itu lebih terang. Kenapa? Karena dia beramal, ada ilmunya. Kalau orang hanya tahu ilmu hakikat, amal apa? Dia dalam khayal. Ya. Itu sebetulnya tujuan, ya, al-faqir. Membongkar ilmu-ilmu hakikat. Pertama, meluruskan salah paham. Ya. Saya menemukan banyak orang melakukan kajian ilmu hakikat. Ya. Tidak sedikit kita menemukan ada 90% salah. Ada 80% salah. Ya. Ada 70% salah. Ya. Namun pendekatannya kita tidak pernah menyerang dan menyalahi, tetapi terus berdialog dengan menyampaikan yang benar-benar saja. Ya. Bahwa ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, bukan apa itu, tidak sipulan alan, ya. Ya. Diserang, disebut. Itu bukan dakwah. Ya. Itu perompak. Ya. Walaisa bainaka wa baina dzalika illa sabru sa'ah. Kamu hanya perlu sabar satu saat saja. Fa inna dunya kullaha kasa'atin min sa'atil akhirah. Semua dunia itu hanya satu saat dari saat-saat akhirat. Akhirat punya sa'ah, punya sebuah adegan. Dunia itu satu adegan dalam kehidupan akhirat. Dari Nabi Adam sampai kiamat. Itu sebab kita kalau dapat surga, seorang itu mendapatkan satu Kuala Lumpur. Ya, bagaimana kalau ya, ada satu negara dia tuh, ya, luasnya. Wa umruka darajatun min darajatil kasa'ah, dan umur itu hanya satu derajat. Ya, min dirajatil kasa'ah, dari tingkatan-tingkatan sa'ah itu. Allah la tanqati'i fil mafazah. Allah tujuannya. Jangan kamu putus, berhenti ya nafsu di mafazah, di padang pasir yang tidak, ya, mafazah itu. Bahwa wallahi al-halak wal atab lau kunti ta'lamin. Maka itu wallahi, demi Allah, itu, ya, kehancuran dan kebinasaan jika kamu tahu. Ya, orang berhenti di merasa kasab. Akhirnya orang mengaku menisbat sufi hanya untuk menunjukkan bahwa dia kasab. Ya. Tidak ada seorang murabi itu menyibukkan otak manusia dari selain Allah. Ya. Sebetulnya seorang sufi itu bukan seorang yang memberi amal wirid ini adalah untuk itu sudah. Ya. Kecuali memang bukan seorang salik. Orang awam. Ya. Kita ingin merubah. Dulu orang buta huruf, orang awam buta huruf. Sekarang orang awam itu tidak pandai komputer. Kan? Ya, orang awam sekarang itu tidak pandai komputer. Karena budak umur 2 tahun itu sudah pandai komputer tuh. Ya.
Berarti kalau ada tumbuh orang tak ngerti itu tuh awam. Nah barangkali sekarang tidak ada ilmu yang mesti ditutup-tutupi. Yang ada kita betulkan kekeliruan-kekeliruan itu. Ya. Orang masih membaca, masih saja ada orang membaca fatwa abad 7. Ya. Dan terus digembar-gemborkan di abad 20 ini. Dan menentang orang-orang yang memang berfatwa sesuai dengan ya, ilmu fatwa itu sendiri. Itu dalam urusan fatwa. Fa ini istas'abat alaihi fal yuzakirha ma amamuha min ahbabiha ma amamaha min ahbabiha. Kalau nafsu itu merasa susah, maka peringatkan dia akan apa yang ada di depan dia dari para kekasihnya. Wa ma ladaihi minal ikram wal in'am, dan kemuliaan, kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Wa ma khalfaha min a'daiha, dan musuh-musuh yang sudah dia tinggalkan. Wa ma ladaihi minal ihanati wal azabi wa anwa'il bala. Bukan wa ma khalfaha min a'da, dan apa yang ada di belakang dia. Kalau yang di depan adalah orang-orang yang berhasil, dan orang-orang yang di belakang yang tidak melakukan perjalanan. Ihana, perendahan, siksa, dan berbagai macam bala. Ya. Fa in raja'at fa ila a'daiha ruju'uha. Kalau kamu mundur ke belakang, maka sebetulnya kamu mundur kembali kepada musuh-musuhmu. Wa in taqaddamat fa ila ahbabiha masiruha. Jika engkau terus maju, maka itu kepada tempat para kekasihmu, para kekasihnya. Wa in waqafat bi tariqiha adrakaha adahu. Kalau kamu berhenti, maka akan dikejar oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh nafsu itu. Fa innahum wara'aha fi talab. Ya, karena mereka sedang mencari di belakang nafsu itu. Wala budalaha min qismin min hadzal aqsami tsalatsa. Fal takhtar ayyuha sya'at. Maka nafsu mesti memiliki salah satu bagian 3 ini. Maka pilihlah mana yang dia suka. Wal yaj'al haditsal ahibbah hadiha wasaiqiha. Jadikanlah cerita kekasih sebagai untuk menyanyikannya dan menyitirnya. Ya, kemudian wanura ma'rifatihim wa irsyadihim hadiha wa daliliha. Cahaya ma'rifat dan bimbingan mereka itulah yang menunjukkannya dan yang menjadi dalilnya. Wasidqa widadihim wa hubbihim wa gizauha wa syarabuha. Dan sidiknya kasih sayang dan cinta mereka itulah khasiat gizi dan minuman serta obatnya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ini adalah 3 bagian yang nafsu suruh memilih. Ya, qasidah itu cerita tentang kekasih. Ya, nur, makrifat, bimbingan seorang mursyid, itulah yang menunjukkan dia. Dan kejujuran hati mereka dalam mencintai, ya, itulah minuman dan obat kita. Ya, katakan kepada nafsu begitu. Maka jangan berhenti. Wala yuhisuhun firaduhu fi tariqi safari. Dan jangan kesendirian dia menjauhkan dia dari perjalanannya, dari jalan fi tariqi safari, dalam perjalanannya. Kenapa di jalan ini tak ramai orang? Ya, jangan membuat dia merasa jauh. Ya, jangan dia membuat merasa gersang. Kami mengalamilah di Mesir, tidak semua penuntut ilmu itu ya menempuh tazkiyatun nafas, menempuh tariqah itu. Bahkan kami dulu merasa malu mula-mula mau mengaji ke masyayikh itu sembunyi-sembunyi. Karena takut, karena yang lain bicara filsafat, yang lain bicara tentang politik, yang lain bicara tentang, ya, kita masih khidmat saja. Ya.
seolah kita merasa ketinggalan zaman, rendah. Ya. Yang lain jalan bersama mahasiswa-mahasiswi jalan-jalan senang-senang. Ya. Kita di majelis saja. Ya. Jadi terkadang malu. Tapi bila artinya guru itu menampakkan jalan itu, mentargib itu, nah, kita sedikit nampak. Sampai satu ketika Al-Fakir di Mesir, ya, ketika awal-awal ya mungkin ya, kawan-kawan senior aja kalau jumpa, woi Maulana, ya Syekh, kita rasa, aduh, ya, dia bukan menyebut memuliakan, ya, meremehkan, ya. Tapi kemudian ketika kita ada sedikit ilmu pengetahuan, akhirnya mereka menghargai juga dan menjemput untuk memberikan seminar-seminar misalnya tentang ilmu. Ya. Nah, ketika kita mulai tahu apa yang kita lakukan ini apa sebetulnya, mulai nampak Allah. Itu rasanya semua pakaian saya mau kasih jenama tasawuf. Rasanya itu. Ya. Dulu dengan pelajar itu nampak ini malu. Ya. Kemudian itu saya kalungkan. Ya. Sedang ekstrimnya lah. Gitu. Pergi ke mall pun. Gitu. Ya, yes. Ya akhirnya sudah lewat masa ekstrim. Ya tergantung, ada pocket masuk pocket, kalau tak ada ya artinya tidak bergantung kita nak tunjukkan atau tidak nak tunjukkan. Tapi mula-mula rasanya di depan kening saya ini ada tulisan Ana Sufi. Maaf Pak. Allah, dulu malu-malu kita. Sampai bertemu kawan-kawan, mau kemana? Enggak, saya mau kendil, padahal mau ngaji. Ya, ke mas saya itu. Ya, karena kalau tidak bilang kendil itu tidak keren. Ya, itu mula-mula sampai seperti itu. Ini nafsu. Ya. Wala yaghtar bi kasratil munqatiin, dan jangan gentar dengan banyaknya orang-orang yang terputus dari jalan ini. Ya, para pengkaji ilmu itu banyak, tidak gentar. Apalagi ketika kita mendapat penjelasan tentang logik piramid, bahwa makin tinggi itu makin sedikit. Ya. Itu makin gagah rasanya kita. Ya. Yang paling bawah itu yang paling ramai. Fa'alamun qita'ihi wa bi'adihi wasilun ilaihi dunahu. Ya. Maka pedihnya keterputusan dia, jauhnya, ya, itu telah sampai kepada selain mereka, ya. Sampai kepadanya tanpa mereka, tanpa kita melihat menjadi mereka pun, kita orang-orang yang berjalan kalau terputus itu rasanya pedih, gitu. Wa hadzuhu minal qurbi wal karamati mukhtasun bihi, dan bagian untuk mendapatkan dekat dan karamah kemuliaan dari Allah itu khususkan dia, bukan mereka. Fama ma'nal asghal bihim wal inqita'i ma'ahum. Maka apa gunanya sibuk dengan mereka dan berkumpul bersama? Inqita'u ma'ahum artinya berkumpul bersama mereka. Wal ya'lam anna hadhil wihsha la tadum. Ya, ketahuilah bahwa
kegersangan itu tidak berlangsung lama. Orang dalam tarekat mengalami kegersangan tadi. Karena ketika belum sampai itu seolah-olah, artinya ketika belum ada Allah memberi sifat itu, makom itu masih merasa hampa. Karena sementara nafsu kita perangi, ya, maka secara akalnya nafsu menyerang balik seolah-olah begitu. Ya. Artinya membuat kita melakukan hidup dan ibadah ini tanpa rasa. Karena umpama lidah, kalau ada banyak alsa ya, itu dikasih makan tak sedap. Nafsu kalau sudah sering mujahadah jadi alsa tuh. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, nafsu tak rasa apa. Nah kalau makan tak rasa apa kan, kita cari mana. Ya, padahal ada masalah di dalam diri kitanya. Tetapi ketika sehat, mulai rasa, baru nikmatnya sabar, nikmatnya menahan marah, nikmatnya menahan ridho, nikmatnya syukur, nikmatnya ikhlas, nikmatnya pengertian, nikmatnya memaafkan, nikmatnya. Nah, mulai nampak dah bahwa itu sifat-sifat Allah dan rasa dekat kepada Allah. Allah rasanya kita seperti punya sejuta tangan. Ya, apalagi kita buat tangan Allah, umpamanya begitu. Makanya coba dalam Tuhan agama tertentu itu Tuhannya 100 tangan itu. Ya. Bal hiya min awaridit turuq. Bahkan itu adalah merupakan awarid turuq. Ya, satu indikasi ya, tanda-tanda ya, perjalanan awarid. Tantangan lah. Arid itu adalah tantangan ya. Satu ya katakanlah serangan perjalanan tantangan. Pasau patabdulahul khayam, maka akan nampak kepadamu khemah itu. Ini semua perumpamaan semua tuh. Ya. Wasaufa yakhruju minhul mutalaquna yuhanni'unahu bisalamati wal wusul. Akan keluar nanti orang-orang yang menyambutmu dari kemah itu, memberikan ucapan tahniah dengan selamat dan sampai. Para aulia. Kita tidak tahu ya bagaimana bertemu para wali. Wali itu bukan sosok tubuh. Ya, tetapi rohani. Begini, ketika anak itu tumbuh menjadi bapak, maka seolah-olah bapak-bapak dia atau dia menyambut dia sebagai bapak. Dia akan tersenyum sendiri. Seperti itu. Wali itu adalah ruhiyah itu. Ketika kita sampai kepada rohani itu, baru itulah yang diceritakan. Ya, Syekh Abdul Qadir, misalnya Abul Hasan As-Sazili, Imam Bahauddin Naqsabandi telah memberikan ucapan tahniah kepada saya. Itu adalah hanya merupakan simbolik saja. Dia baru mengerti bahwasanya wali itu bukan seseorang bukan tubuh seseorang yang disebut sipulan, bukan. Tapi sosok ruhani seperti sosok ayah. Yang apabila kita sampai ke situ, kita akan paham ayah yang bernama si Fulan, si Alan, si Mamat, si ya. Nah itu ya. Wa ya qurrata ainihi idh dzak wa ya farhatah idh yaqul ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai cahaya matanya, ya, karena idzaka, karena ini adalah itu. Wahai sungguh, ya, artinya alangkah gembiranya, alangkah ini menjadi cahaya matanya. Dan ketika berkata apa? Ya laita qaumi ya'lamun. Ya, harap-harap kaumku itu mengetahui apa? Apa yang telah
Allah ampuni kepadaku, apa yang telah Tuhanku ampuni kepadaku dan menjadikanku orang-orang yang dihormati. Kan begitu. Orang-orang yang sudah dahuluan masuk surga seolah-olah dia mengatakan kepada orang yang di dunia, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di akhirat juga begitu. Wa yakhtaliful wasilun fi wusulihim ila Allah taala kullun ala hasabi maqamihi wa himmatihi. Orang yang sampai kepada Allah itu di dalam sampainya kepada Allah berbeda-beda satu sama lain. Setiap orang berdasarkan semangatnya dan sebagai makomnya dan semangatnya. Faminhum man wasala fi sayrihi ila wihdatil af'al dzaukan wa syuhuda. Ini ilmu hakikat nih. Di antara mereka ada yang sampai dalam perjalanannya ke apa? Ke keesaan perbuatan. Secara zauk dan syuhud. Wa yafna fi'luhu wa fi'lu ghairihi. Dan perbuatannya dan perbuatan orang lain fana. Dia tidak melihat ada yang melakukan semua. Dia lihat perbuatan Allah. Ya. Kalaupun dia digampar, dia merasa digampar oleh Allah. Allah. Lalu apakah akalnya tidak mati? Kan ada orang mengatakan ini fana. Berarti akalnya nggak hidup. Aduh. Jangan kurang ajar. Ini manusia masih ada akalnya. Ini bicara ruhani, Tuhan. Ya. Bagaimana kalau ibadah akalnya hidup? Ini dia panas sudah akalnya tidak ada. Ya. Sebetulnya timbul perkataan itu ya karena otaknya separoh. Ya. Otak rohaninya tidak berfungsi. Ya. Nah ketika bicara tentang hakikat ya tidak dilanjutkan kepada apa sikap zahirnya bagi orang yang fana itu. Ya, itu sebab saya sering menyempurnakan ungkapan itu. Ketika ada orang, katakanlah tadi digampar plek, kan? Dia merasa itu perbuatan Allah. Tetapi dia mengerti syariat. Itu perlunya orang hal hakikat kalau mengerti syariat. Bukan apa polos apa namanya? Bukan bodoh bendul, ya. Bukan sekedar polos bendul, bodoh bendul. Ya. Digampar dia, itu bodoh bendul. Gitu. Dianjurkan untuk memperingatkan dia. Nah, tetapi sikap fana itu memandang itu ibadah. Maka dia akan berani mengatakan hak. Seperti sahabat dulu. Ya. Dia melempar sesuatu dan terkena menyakiti. Dia tidak tahu. Sahabat itu akan mengatakan dengan bahasa kasih sayang. Kamu menyakiti aku. Maka terkejut. Ada apa? Aku tidak menyakiti kamu. Kamu lalu tadi rupanya terpijak batu dan batuku kena kepalaku. Begitu. Terus dia mencium tangan. Padahal tidak tahu. Kalau kita, gua nggak tahu kan gitu. Itu sahabat terus. Ya Allah, ya Allah. Tak. Ya. Aku hanya ingin mendengar. Ya. Dari seorang kekasih ya, memperhatikan aku, cuma itu saja rupanya ya. Tapi dia merasa bersalah sekali. Jadi semuanya mahabbah. Jadi ketika pernah Sayyidina Umar mendorong Sayyidina Abi Mas'ud dan terjatuh duduk. Maka kata beliau, kamu telah menyakiti aku. Dia mengingatkan ya, kepada saudaranya yang dia kasihi. Ya, takut Allah nanti menghukummu karena ada orang lain sakit karenamu. Allah. Adapun Imam Ibn Mas'ud menyabarinya akan apa yang terjadi itu. Logika ini belum sampai ke kita. Dan itulah para wali. Seperti ada contoh seorang wali yang 30 hari itu makan di 30 rumah. Jadi seumur hidup dia makan di rumah orang. Itu niatnya agar orang beramal. Bukan malas. Apakah dia berusaha seluruh hasil usahanya diberikan kepada orang. Dan dianya membuka amal untuk orang. Cerita ini tidak dilanjutkan di balik cerita lain dari wali ini. Bukan seorang pemalas yang tidur saja. Ya, yang enak.
makan rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Wah, ini agar ada pahala itu. Ya. Artinya bahwa dia melakukan kebaikan ya untuk untuk tempat untuk baju perlindungan dari penyakit jiwanya yang akut itu, yang bukan seperti itu. Bukan kita membela atas nama kebenaran, ada yang disakiti orang lain. Ini bukan agama. Ya. Ketika Allah telah menghukumkan secara syariat dia objek dakwah kita, cintailah secinta-cintanya. Itu sebab Nabi sedang menghadapi pembesar Quraisy, menganggap bahwa ini penting mengambil perhatian orang pembesar Quraisy. Kalau dia menerima agama, agama akan tersebar. Datanglah Ummu Maktum yang buta menegur Nabi, Nabi tidak menghiraukannya, ditegur oleh Allah. Tidak menghiraukan saja ditegur. Bagaimana menyakiti orang lain? Ya. Itulah agama yang benar. Ini namanya sampai kepada ma'rifatul af'al. Apalah istilahnya? Ya, wa yatazawwaqu makna, dan dia merasakan secara zauk makna firman Allah, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, wa hadhihi rutbatun fil usul. Ini juga satu tingkatan sampai kepada Allah. Ya. Wa minhum man yasil fi sayrihi ila wahdatis sifat. Di antara mereka ada yang sampai dalam perjalanannya kepada apa? Keesaan sifat Allah secara zauk dan syuhud. Fa yatazawwaqu makna qauli, maka dia merasakan makna firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kehendakmu itu adalah kehendak Allah. Wa yatazawwaqu makna al-hadisil qudsi, dan merasakan hadis qudsi. Zauk, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi, ini sifat. Jika aku mencintai dia, aku menjadi sifat pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu wa hadhihi rutbatun fil usul. Ini juga satu rutbah dalam usul. Wa minhum man yataraqqa ila maqamil fana fi dzat. Nah, ini ada sebagian mereka yang sampai kepada maqam fana fi dzat. Fa yashhadu aradiyata kulli syai' muqabila wujudil haqqi azza wa jalla Allah. Maka dia menyaksikan fenomena segala sesuatu itu di depan wujud Allah, berbanding dengan wujud Allah. Katakan begini, kita melihat apa? Kita penonton ini melihat gambar yang muncul di layar, kita sudah membaca novelnya tuh. Ya, membaca naskahnya, dan kita tahu sudah role negatifnya di situ. Maka kita melihat ini setentang, sebanding dengan ini. Allah, 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 Allah. Ya. Wa tafidu alaihi anwarul yakin, mengalir kepadanya cahaya keyakinan itu, walisanu halihi, dan bahasa halnya, bahasa suasana jiwanya berkata, wujudi an aghiba anil wujud bima yabdu alayya minasyuhud. Wujudku ya akan hilang dari wujudnya karena nampak kepadaku syuhud. Ketika aku syuhud, maka wujudku tak ada, yang ada wujud Allah. Itu bicaranya soal wujud, bukan sifat lagi. Kalau bicara dia syuhud, maka dia mengerti apa maksud sifat itu. Orang kalau sudah paham tentang diri seseorang, maka orang itu akan tahu apa sifat orang itu. Sehingga dia dapat memenuhi sifat itu. Itu kenal diri. Wa yatazawwaqu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan akan merasakan zauk, ya akan yatazawwaq, merasakan
perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimata labid. Ucapan yang paling benar dikatakan oleh seorang syair itu ucapan Labid. Labid ini seorang penyair jahiliyah. Tapi Nabi dapat menikmati perkataan jahiliyah itu. Dan Nabi tirukan. Nabi katakan inilah perkataan syair yang paling benar. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Wasufiyatu pitorikihim lil wusuli ilahi ta'ala qad ja'alu qudwatahum wa ra'idahum sayyidal wujudi wa imamal muttaqina. Orang-orang sufi itu di dalam perjalanannya untuk sampai kepada Allah, mereka menjadikan kudwahnya. Ya, dan panglimanya itu adalah sayyidal wujud, tuan wujud ini, imam para muttaqin ini, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahaju nahjah, maka dia menempuh jalannya. Mereka menempuh jalan Nabi. Hina farra alaihi salatu wassalam ila rabbi. Ketika Nabi lari kepada Tuhannya. Wala ja'a ilaihi. Dan berlindung kepadanya ba'idan anil jawil wasani. Menjauhi suasana paganism. Penyembahan berhala wa ibadatul asnam. Penyembahan berhala wal ahjar dan batu. Wa ansakhabil hayati wa audariha. Dan dari bisingnya kehidupan dan bahayanya. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznih wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, mengajak kepada Allah dengan izinnya. Wa sirajan munira. Ya, itu sebab terus-menerus orang yang menjadi dai mursyid dalil ilallah biiznih. Ya. Pasaru wara'ahu, maka mereka berjalan di belakang Nabi, mutabi'ina lahu, mengikuti Nabi. Bi jami' halatihi wa akhlaqi wa afalihi, semua suasana hatinya, akhlaknya dan perbuatannya. Ya, mereka ingin mendapatkan mempunyai akhlak Nabi itu. Pemiliknya Nabi. Karena Nabilah yang diberi oleh Allah sepenuh-penuhnya sifat itu. Maka itu sifat, kalau katakan sifat Allah, maka Nabilah yang menerima dari Allah, kita hanya sampai kepada Nabi. Sifat itu. Ya, tidak akan melebihi Nabi maksudnya. Wa sami'u nida Allah dan wa qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika engkau ingin mempunyai cinta yang kau gunakan untuk mencintai Allah, maka ikuti aku. Ambillah cintanya pada di diriku. Baru Allah akan memberi cintanya. Bukan Nabi, Allah. Ya. Bagaimana orang sufi dikira menyembah Nabi? Dan Allah akan mengampuni mereka dosa-dosa mereka. Pasaru pitarikihi al-hanif alladzi sannahu lahum ghairu munharifina wala multafitin. Maka orang-orang sufi berjalan di jalan Nabi itu yang hanif, ya, yang lurus, yang telah Nabi contohkan untuk mereka yang tidak menyimpang dan tidak pesong. Wa sami'u nida Allah, dan mereka mendengar seruan Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan ngikuti berbagai jalan, fatafarraqa bikum an sabilih. Seolah-olah jalan menuju kepada Nabi adalah jalan batinnya, akhlaknya. Kita sholat kalau nak macam Nabi, jiwanya mesti macam Nabi. Ya, kalau kita berinteraksi dengan manusia agar nak macam Nabi, maka jiwanya mesti macam Nabi. Kalau ngikut zahir, ya, ngikut rukun, ngikut pakaian, ngikut cara, ya, siapapun boleh. Atau orang-orang yang tidak berilmu pun boleh. Wa qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun falam tagharrahumud dunya. Ya, walam taghurrahumud dunya bizakharifiha walam tuqifahum bi'alaiqiha. Maka dunia tidak akan menggoda mereka dengan kemegahannya dan juga tidak akan memberhentikan mereka, ya, karena halangan-halangannya.
wa sami'u hawatifal haqiqah tahtabbu wa min wara'i hujubil ghaib. Dan mereka mendengar bisikan hakikat yang membisik di belakang hijab yang gaib itu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kamu kira setelah aku menciptakan kamu menyangka bahwasanya aku menciptakan kamu itu begitu saja, kamu sia-sia. Ya, dan kamu tidak kembali kepadaku. Fa ahibbu liqa'a man sayarji'una ilaihi. Maka cintailah untuk bertemu orang yang engkau bukan zat yang mereka akan kembali kepadanya. Allah. Wajaddu wajtahidu, sungguh-sungguhlah ya, dan berusaha keraslah fisairihim di dalam perjalanan mereka al-hasis ya, yang penuh rintangan itu hatta wasalu ila rabbihim, sehingga sampai kepada Tuhan mereka salimina ghanimin, dengan penuh keselamatan dan penuh keberuntungan. Wa nahnu nuwaddih ba'dal maqamat. Inilah kami akan menjelaskan sebagian maqamat allati yamurru biha salik, yang dilepasi oleh salik fisairihi dalam perjalanan ilallah taala kepada Allah. Wa awwaluha at-taubah. Mula-mulanya taubat. Wa man faman la taubata lahu la sairalah. Orang yang tidak ada taubat tidak ada perjalanannya. Wa hiya muntaliqus salik. Taubat itu adalah titik tolak seorang salik fisairihi dalam perjalanannya ila rabbih, kepada Tuhannya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.